Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anak semuanya, marilah kita awali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Ananda persiapkan alat untuk belajar seperti pena, buku, dan lain sebagainya. Bagaimana Ananda? Sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Mari perhatikan ke depan semuanya. Insya Allah kita belajar hari ini tentang hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Ananda semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah Ananda bisa menyatakan keyakinan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu sebagaimana implementasi Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ananda semuanya, tujuan yang kedua dalam pembelajaran hari ini adalah dapat menjelaskan pengertian alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi ciri-ciri alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Yang keempat, dapat mengelompokkan kalimat yang mengandung hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang berikutnya, dapat mengidentifikasi hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang berikutnya, Ananda mampu melafalkan bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Dan juga selanjutnya, Ananda harus mampu mendemonstrasikan hafalan kalimat yang mengandung bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah dengan benar. Ananda semuanya, untuk belajar Al-Quran, ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu, surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Begitu penting menuntut ilmu, begitu penting kita belajar. Maka Allah mengangkatkan derajat kita. Salah satunya adalah orang-orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ananda semuanya, di dalam surat Ar-Rahman, ayat 33 Allah berfirman, ya ma'saral jin wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ar tanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Yang artinya, wahai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan, dengan ilmu pengetahuan. Ananda semuanya, mari kita dengar sebagai moto sang pembelajar. Bagaimana moto sang pembelajar? Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Maka untuk itu, marilah Ananda semuanya semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Itu anak-anak, setiap muslim wajib belajar, wajib menuntut ilmu. Bahkan kata Imam Syafi'i, di dalam sebuah bukunya dijelaskan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses akhirat, maka juga harus memiliki ilmu ananda. Begitu penting ilmu pengetahuan. Ananda semuanya, pada kesempatan ini
kita akan belajar tentang hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Di dalam Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memperdalamkan Al-Quran adalah suatu kewajiban bagi umat Muslim. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Ananda semuanya, kita hari ini insya Allah belajar Al-Quran. Salah satu orang-orang yang catatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik. Ananda semuanya, bacaan alif lam syamsiah ada dua. Yang pertama adalah alif lam syamsiah. Yang kedua alif lam qamariyah. Mana alif lam syamsiah? Ada alif, ada lam. Alif lam syamsiah itu dibaca dengan tidak jelas. Apabila alif lam syamsiah itu bertemu dengan huruf syamsiah. Mana huruf syamsiah itu? Ada 14. Yang pertama adalah to, yang kedua sa, yang ketiga so, yang keempat ro, berikutnya ta, do, zal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, lam. Itu huruf lam syamsiah. Apabila alif lam bertemu dengan 14 huruf itu, maka dibaca dengan tidak jelas huruf alif lamnya. Yang kedua, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, apabila alif lam bertemu dengan 14 huruf qamariyah. Mana 14 huruf qamariyah itu? Yaitu alif, ba, ghain, ha, jim, ka, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, ha, mim. Apabila alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka huruf alif lam itu dibaca dengan jelas, Ananda. Bagaimana, Ananda? Ada paham? Ada jelas? Mudah-mudahan Ananda paham dan jelas. Lalu apa itu definisi atau pengertian alif lam syamsiah? Alif lam syamsiah itu dilihat dari artinya adalah asyamsi, adalah matahari. Lam ta'rif diumpamakan sebagai bintang, sedangkan huruf syamsiah tersebut diumpamakan sebagai matahari. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur, meniadakan sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang tidak akan nampak jika matahari juga bersinar. Sehingga alif lam ta'rif akan melebur, dibaca samar-samar, suaranya hilang dan masuk ke huruf syamsiah jika bertemu dengan huruf syamsiah. Ada paham, Ananda? Alhamdulillah. Dan apa contohnya? Apa contohnya, Ananda? Alif lam syamsiah ketika kita baca di dalam Al-Quran, wasyamsi. Wasyamsi. Ada alif lam di sana, tetapi alif lamnya tidak dibaca. Dimasukkan ke dalam shin. Huruf sesudahnya, huruf syamsi. Bagaimana bacanya? Wasyamsu. Atau wassama'i wattariq. Ada alif lamnya, tetapi alif lamnya tidak terbaca atau tidak dibaca. Ananda semuanya, yang berikutnya kita bisa baca contoh. Contoh alif lam syamsiah. Ketika alif lam bertemu dengan to, huruf to, maka dibaca at-tammah. Ketika alif lam bertemu dengan sa, maka dibaca as-saqib. Apabila alif lam bertemu dengan shad, maka dibaca as-sabur. Apabila alif lam bertemu dengan ro,
maka dibaca Ar-Rahim. Dan apabila alif lam bertemu dengan ta, maka dibaca At-Tawwab. Begitu contohnya. Dan seterusnya. Ketika kita bertemu di dalam Al-Quran, ada alif lam, dan sesudahnya ada huruf syamsiah, maka alif lamnya tidak terbaca atau tidak dibaca. Selanjutnya, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yang artinya adalah alif lam qamariyah, yaitu diumpamakan dengan bulan. Dapat diumpamakan alif lam ta'rif sebagai bintang, sedangkan huruf qamariyah tersebut diumpamakan sebagai bulan. Bulan memiliki sifat yang lembut dan lemah, atau tidak menidakkan dan melebur sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang, sinar yang akan tetap nampak ketika bulan juga bersinar, sehingga alif lam atau lam ta'rif tidak akan melebur, dibaca jelas atau suaranya tidak hilang dan masuk ke dalam huruf qamariyah jika bertemu dengan huruf qamariyah. Anak-anak semuanya, huruf alif lam qamariyah. Huruf alif lam qamariyah juga ada 14. Yang pertama adalah hamzah atau alif, yang kedua ba, yang ketiga ghain, yang keempat kha, yang berikutnya jim, ka, waw, kha, pa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Itu huruf qamariyah. Apabila alif lam bertemu dengan huruf tersebut, maka alif lamnya dibaca. Bagaimana contohnya? Ini contoh bisa kita baca. Yang pertama adalah al-batin. Ada alif lamnya tetapi dibaca al-batin. Dan juga ketika alif lam bertemu dengan ka, al-kausar. Al-kausar, alif lamnya tetap dibaca. Atau bertemu dengan fa, al-fatih. Anak-anak semuanya, ada jelas? Ada paham? Insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham dan jelas. Berikutnya kita coba untuk mencontohkan qamariyah, lam qamariyah. Apabila alif lam qamariyah, apabila alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, contohnya hamzah atau alif, dibaca. Ada alif lam bertemu dengan alif, dibaca al-ahad. Alif lam bertemu dengan ba, dibaca al-bashir. Alif lam bertemu dengan ghain, al-ghafur. Alif lam bertemu dengan ha, al-halim. Alif lam bertemu dengan jim, al-jahim. Dan seterusnya. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, bisa Ananda paham, bisa Ananda simpulkan, dan kita pahami semuanya. Yang pertama, agar hidup kita sukses dunia dan akhirat, kita harus memiliki iman dan ilmu pengetahuan. Insya Allah, Ananda, kita semua sukses hidup dunia dan akhirat dengan iman yang kuat dan ilmu yang tinggi. Yang kedua, untuk membaca Al-Quran, kita harus memahami ilmu tajwid. Ilmu membaca Al-Quran. Tidak cukup kita hanya sekedar bisa membaca, tapi kita tidak paham ilmu tajwid. Yang ketiga, di antara ilmu tajwid yang kita pelajari dan diskusikan hari ini adalah tentang hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Mudah-mudahan anak-anak semuanya paham tentang alif lam, cara baca alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Yang berikutnya, silahkan Ananda kerjakan tugas. Pelajaran kita hari ini, latihan kita hari ini ada 5 pertanyaan yang Bapak sediakan. Yang pertama pertanyaannya, apabila alif lam diikuti oleh salah satu huruf syamsiah, maka alif lam tidak dibaca dengan jelas. Adalah pengertian titik-titik. A, alif lam syamsiah. B, alif lam qamariyah. C, izhar qamariyah. D, izhar khalqi.
Yang kedua, perhatikan huruf hijaiyah berikut. Ada alif, ada ta, ada ain, ghin, sin, shad, dot, to, kaf, nun. Huruf samsiah yang terdapat pada huruf hijaiyah di atas adalah terkelompok kemana? Ke A, atau B, C, atau D. Pertanyaan yang ketiga, contoh kalimat berikut. Walaili mengandung hukum bacaan idgham. Titik-titik. A. Bigunnah. B. Bila gunnah. A. Bila gunnah. B. Bigunnah. C. Qamariyah. D. Samsiyah. Pertanyaan yang keempat. Perhatikan ayat berikut. Ini ada ayatnya di samping. Bisa kita baca. Dan kita lihat jumlah hukum bacaan alif lam samsiah yang terdapat pada ayat tersebut adalah A1, B2, C3, D4. Pertanyaan yang kelima. Perhatikan pernyataan berikut. Alif lam diikuti oleh huruf samsiah. Alif lam yang dibaca dengan jelas. Huruf adalah ba. Huruf samsiah bertanda tasdid. Hurufnya ada sin. Pertanyaannya, ciri-ciri alif lam samsiah pada pernyataan di atas adalah masuk ke kelompok A kah? B, C, atau D? Bagaimana Ananda semuanya? Mudah-mudahan Ananda kuat iman, tinggi ilmu, dan menjadi manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang-orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Sampai di sini kita akhiri dan kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak ucapkan untuk kita semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.